Selamat datang di pembelajaran kelas 6 SD, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran kedua. Pada subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran kedua, kegiatan pembelajarannya diantaranya menuliskan pengertian, isi dan tujuan reklame, menuliskan gagasan utama setiap paragraf pada teks non-fiksi, dan menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Adapun kompetensi yang diharapkan diantaranya sikap bekerja sama, pengetahuan seperti reklame, gagasan utama pada setiap paragraf, dan ciri-ciri masa pubertas. Untuk kompetensi keterampilan diantaranya membaca pemahaman, menyimpulkan, dan menulis. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya yang pertama, dengan kegiatan mengamati reklame, siswa dapat menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat berdiskusi tentang pengertian reklame dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan macam-macam reklame. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menentukan gagasan utama dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yang kelima, adalah dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Adapun materi pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama, reklame. Yang kedua, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga, ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, coba anak-anak simak gambar berikut. Pernahkah anak-anak memperhatikan sepanjang jalan terdapat papan-papan seperti pada gambar? Disebut apakah papan-papan tersebut? Ya, benar sekali. Papan tersebut merupakan papan reklame. Reklame yang kalian lihat mungkin saja berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada juga yang berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, dan ada juga yang berisi penawaran tentang suatu produk atau dagang. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang reklame, amati gambar reklame berikut. Setelah mengamati reklame tersebut, jawab pertanyaan berikut. Apa bunyi tulisan pada papan reklame tersebut? Gambar apa yang terdapat pada papan reklame tersebut? Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Serta lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Silakan tulis di buku tugas anak-anak masing-masing. Kita mulai materi yang pertama tentang reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Adapun macam-macam reklame sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, reklame dibagi menjadi reklame komersil dan reklame non-komersil. Kemudian, berdasarkan sifatnya, reklame dapat dibedakan menjadi reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis medianya, reklame dibedakan menjadi reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual.
Untuk reklame visual, memiliki unsur gambar dan tulisan yang dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu dalam ruangan dan di luar ruangan yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Contohnya baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Berikut contoh-contoh reklame media visual, diantaranya seperti baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Selanjutnya, berdasarkan teks non-fiksi berikut, kita tentukan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Pada paragraf pertama, kata kuncinya di sana ada kata reklame dan ada kata adalah. Jadi, gagasan utama paragraf pertama pengertian reklame. Untuk paragraf kedua, ada kalimat utamanya ada bermacam-macam reklame. Jadi, gagasan utama dari paragraf kedua adalah macam-macam reklame. Dan pada paragraf ketiga, dari awal hingga akhir paragraf selalu dijelaskan mengenai reklame media visual, baik itu jenisnya maupun contohnya. Jadi, gagasan utama paragraf ketiga adalah reklame media visual. Selanjutnya, amati contoh reklame visual berikut. Apa nama jenis reklame media visual pada gambar tersebut? Ingatkah kamu mengenai masa pubertas dan ciri-cirinya? Reklame tersebut berjudul Seminar Remaja. Nah, berdasarkan reklame tersebut, kita akan bahas kembali ciri-ciri pada masa pubertas anak remaja. Pertama, ciri masa pubertas anak laki-laki diantaranya pertumbuhan penis dan testis. Skrotum anak laki-laki akan berubah menjadi semakin gelap, rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal, produksi keringat bertambah, kemudian mengalami mimpi basah. Selanjutnya, terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat, mulai tumbuh jerawat baik di area wajah maupun di area badan, terbentuknya otot-otot pada tubuh, mulai tumbuh rambut pada wajah, dan yang terakhir, perubahan emosional. Selanjutnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan diantaranya: yang pertama, mengalami menstruasi pertama. Yang kedua, mulai tumbuh jerawat pada wajah. Yang ketiga, payudara terus tumbuh hingga seperti orang dewasa. Yang keempat, rambut di area organ seksual dan ketiak semakin lebat. Yang kelima, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan. Yang keenam, lebih mudah berkeringat. Yang ketujuh, mulai mengalami keputihan. Yang kedelapan, berat badan mulai meningkat. Selanjutnya, pinggul membesar sementara pinggang mengecil. Dan yang terakhir, perubahan emosional. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, ayo renungkan kembali. Ada bermacam-macam reklame seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa yang telah kamu lakukan dalam mempelajari macam-macam reklame? Dapatkah kamu membuat karya reklame? Apa yang akan kamu lakukan agar bisa membuat karya reklame? Coba kamu renungkan. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom di bawah ini dan tunjukkan hasilnya kepada gurumu. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Apa saja reklame yang sudah pernah kamu lihat?
Apa manfaat dan akibat reklame dalam kehidupan? Diskusikanlah bersama orang tuamu mengenai dua pertanyaan tersebut. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Kemudian, buatlah reklame berupa brosur bersama orang tuamu. Selanjutnya, kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share apabila video pembelajaran ini bermanfaat ya. Terima kasih.